Halo, saya Safriandi. Selamat bertemu. Ya, saya pemilik akun Facebook bernama Microsoft Project ala Safriandi. Silahkan bergabung di Facebook saya. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Jadi file latihan ini juga saya lampirkan di Facebook saya. Jadi silahkan download dulu filenya ya, sehingga teman-teman bisa mengikuti video ini dengan sambil mempraktekkannya ya. Jadi kali ini saya akan membahas strategi planning dan tracking ala Safriandi. Jadi sebetulnya ini adalah strategi yang kelima. Jadi saya sudah membahas strategi 1, 2, 3, dan 4 ya. Teman-teman bisa lihat videonya di YouTube ini. Nah, strategi yang kelima ini ya, saya membahasnya Work Breakdown Struktur. Jadi WBS yang saya bahas. WBS banyak yang tahu. Apa itu WBS? Wah, sering nyebut Work Breakdown Struktur gitu kan. Tapi tahu bingung bagaimana nerapinnya. Jadi banyak yang tahu tapi banyak juga yang bingung. Hanya sekedar tahu aja, tapi menerapkannya nggak tahu bagaimana. Ya. Pengelompokan pegawai biasanya disusun dalam bentuk OBS, organisasi breakdown struktur. Jadi ada organisasi kantor misalnya, ada pimpinan dan seterusnya. Kalau proyek ada PM, ada engineering, ada set manager dan seterusnya. Jadi kalau organisasi atau jabatan itu ada organisasinya, breakdownnya, sebetulnya pekerjaan juga gitu. Nah, pekerjaan itu namanya Work Breakdown Struktur, WBS. Memang saya tidak menampilkan di sini organisasi WBS dan OBS, tapi teman-teman kalau beli buku saya itu ada itu chartnya yang menjelaskan OBS, menjelaskan WBS ya. Ya, di video ini saya lebih cenderung untuk membahas bagaimana membreakdownnya sebuah pekerjaan. Lebih lanjut ya, nantinya akan ada sistem pengkodean di WBS. Jadi kalau teman-teman tahu, WBS itu punya kode. Nomor akun kode-kodenya itu sangat membantu dalam pembuatan laporan dan pembiayaan. Kembali, ini masih belum saya bahas di sini ya, tapi nanti di rangkaian berikutnya saya akan bahas ya. Nah, bagaimana cara menyusun WBS? Saya membagi 3 sebetulnya untuk task name atau uraian pekerjaan ya. Yang pertama saya sebut kelompok pekerjaan. Kelompok pekerjaan ini saya sebut kegiatan. Jadi saya ulangin ya, saya nggak memaksa pemahaman saya ini ke seluruh teman-teman ya, karena ini ala Safriandi. Jadi bisa saja buku literatur nyebutin kegiatan itu sama dengan pekerjaan. Di tempat saya atau cara saya itu beda. Kegiatan adalah kelompok pekerjaan. Sementara pekerjaan itu adalah bagian dari kegiatan. Saya ulangin, kegiatan itu adalah kelompok pekerjaan atau di Microsoft Project itu sebutnya summary task. Sedangkan pekerjaan adalah bagian dari kegiatan atau sering disebut di Microsoft Project itu namanya subtask ya. Saya contohin seperti ini ya. Ada proyek ya. Jadi ini pekerjaan persiapan lahan itu namanya kegiatan ya. Pembuatan pondasi itu namanya kegiatan. Pembuatan struktur beton itu namanya kegiatan ya, dan seterusnya ya. Nah, lalu bagaimana pekerjaan? Nah, ini dia. Kegiatan dibuat dalam bentuk list utama, selanjutnya pekerjaan dibuat menjadi rincian ya, rinciannya. Misalnya yang saya bold ini persiapan lahan itu kalau diuraikan menjadi pembersihan lapangan dan seterusnya ya, pembuatan pagar dan seterusnya. Jadi yang bold ini adalah kegiatan, yang ini atau summary, yang ini adalah subnya
atau pekerjaan. Ya, pembuatan pondasi itu bisa diuraikan pengukuran, pemasangan boplang, galian tanah, timbunan dan seterusnya. Ya, ini catatannya, kegiatan adalah samritas, pekerjaan adalah sabtas. Terus bagaimana membreakdownnya? Ya, jadi kalau di buku-buku manajemen itu WBS itu di breakdown sampai level ketiga. Jadi bos-bos atau manajemen itu tidak membreakdownnya melebihi, atau beberapa buku saya lihat sampai level keempat gitu ya. Nah, kalau saya nyebutnya setiap pekerjaan bisa didetailkan ya, menjadi lebih rinci dan lebih rinci lagi. Ya, lebih rinci dan lebih rinci lagi ya. Namun dalam manajemen proyek ala Safriandi ya, penguraian pekerjaan, ya ini disebut ala Safriandi ya. Ya. Penguraian pekerjaan hanya dilakukan hingga pekerjaan dapat dipahami untuk pelaksanaannya. Jadi saya menyebutkannya sampai dipahami. Jadi kalau belum dipahami, yuk kita breakdown lagi sehingga lapangan, oh ya oke, sudah. Ya kita nggak breakdown sampai benar-benar rinci, sampai bagaimana memakunya, bagaimana enggak. Ya sama kita instruksikan pekerjaan, pasang dinding itu, nggak perlu kita breakdown ngangkat pasir, ya, membawa bata itu nggak perlu. Tapi tukang itu udah tahu pasang dinding itu, berarti dia udah cukup kita breakdown pekerjaannya sampai pasang dinding itu. Oke. Ini saya contohkan ya. Seringkali teman-teman di konsultan itu menyusun pekerjaan itu pada RAB itu kelompoknya terlalu apa ya? Ya contohnya seperti inilah ya. RAB itu belum tentu bisa dipakai sebagai uraian pekerjaan. Jadi mereka tuh menyusun RAB itu bukan untuk jadwal pekerjaan sebenarnya. Mereka menyusun RAB itu supaya dapat biayanya berapa. Ya. Jadi misalnya di sini lantai mezanin, dia langsung dia kelompokkan betonnya sekian, besi betonnya sekian, legestingnya sekian, harganya sekian, dapatlah angka kumulatifnya sekian, 438 juta gitulah ya. Nah, saya menyebutnya penyusunan uraian pekerjaan di atas tidaklah baik. Saya ulangi, ini tidak baik. Karena pengelompokannya tidak mudah untuk dikaitkan dengan pekerjaan dan menyulitkan dalam pembuatan laporan. Jadi ini di dalam pembuatan schedule nanti bingung kita nih. Ya, karena ini kelompoknya terlalu besar. Jadi bagaimana sebenarnya kita menyusun uraian pekerjaan di schedule? Yaitu tadi, kita harus breakdown pekerjaan ini. Contohnya ya, sebenarnya dasarnya apa? Dasarnya tahapan pekerjaan, metodenya, dan seterusnya. Tapi untuk lantai mezanin ini, saya akan jelaskan seperti ini. Untuk mezanin ini tahu ya, mezanin itu biasanya antara lantai ke lantai. Jadi biasanya, ini misalnya nih ya, ini lantai 1 ke lantai 2, tingginya 6 meter misalnya. Di antaranya kita bisa buat mezanin, ya, jadi elevasi 6 sampai 9,5, berarti 3,5 meter. Ya, di antaranya itu kita bisa buatin satu lantai antara lantai 1 dan kedua gitu ya. Jadi ini lantai 2 gitu ya. Jadi sebenarnya di bawahnya ini lantai satunya itu 6, elevasi 6 gitu kan. Nah lantai 2-nya itu lupa saya, nanti bisa dilihat elevasinya. Oke, saya lanjut. Mezanin ini pekerjaannya adalah kolom. Jadi buat dulu kolom ya. Setelah kolom, balok dan lantai. Jadi ini kalau saya breakdown jadinya seperti ini. Ya.
Jadi untuk supaya bagus, uraian pekerjaan disusun ulang dengan metode WBS, yaitu mendetailkan pekerjaan tersebut mengacu kepada metode gambar kerja, dan hasilnya bisa seperti ini. Jadi kolom dulu, besi, BG. Nah, kalau kolom itu apa uraiannya? Besi, pasang dulu besi, kemudian setelah besi terpasang dibungkus sama begesting, dilot dan seterusnya, selesai itu dicor. Nah, balok dan lantai kenapa saya satukan? Ya, saya sering menyatukan balok dan lantai ini jika harganya sama. Jika tidak sama, tetap ini menjadi satu kegiatan. Cuma nanti begesting lantai, begesting balok ini kita akan buat lagi menjadi 2 item. Ya, kenapa? Karena pekerjaan balok dan lantai itu sekali cor. Ya, balok dan lantai itu sekali cor, langsung cor. Ya. Jarang lah balok dan lantai itu yang balok dulu ngecornya baru lantai gitu kan, jarang lah ya. Biasanya kita sekali cor, kecuali balok mutu beton balok dan lantai itu beda. Itu mungkin bisa lah ya. Nah, jadi uraiannya seperti apa? Uraiannya balok itu begesting dulu. Kemudian kan setelah kolom ya. Jadi bedanya kolom, kalau kolom kan besi dulu, tapi kalau balok dan lantai begesting dulu. Setelah begesting baru pasang besinya, habis itu baru cor lantai. Habis itu ada lagi satu pekerjaannya namanya bongkar begesting. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini saya combine ya antara yang RAB dan WBS ini dia ya, biar kita mudah melihatnya. Jadi sini ada RAB-nya ya, beton, besi, begesting di sini. Kalau teman-teman lihat ya, besi di sini itu harus sama dan dijumlahkan dengan besi di balok lantai, itu jumlahnya harus sama. Ya, harus sama. Kenapa harus sama? Supaya nilai biayanya sama. Ya. Terus ini siapa yang menghitung? Yang menghitung ini adalah quantity. Jadi quantity yang akan menghitung kenapa QS dan quantity beda? Ya, sebetulnya beda itu ya. Jadi ada juru ukur gitu kan. Ya, juru ukur lah saya bilang ya. Satu lagi QS ya. QS itu lebih fokus ke pembiayaan. Kalau juru ukur ya lebih fokus untuk menghitung ya. Mungkin lain kesempatan kita akan bahas itu ya. Kita lanjut dulu. Jadi besi itu berapa volumenya, begesting berapa volumenya, cor berapa volumenya, ini kita bedah gambar. Dia buka gambar lalu dia hitung ya. Dia hitung, oh besi itu segini di kolom, di balok dan lantai sekian. Tapi kalau ini dijumlahkan totalnya sama. Ya. Pak, kan bisa aja beda. Ya, benar bisa beda. Ya, dan kita sering beda. Ya. Tapi di dalam pembuatan jadwal yang keluarannya itu progres, kita harus sama. Kenapa? Supaya nilainya sama. Karena kalau nilainya nggak sama, nanti progresnya komplain progresnya berbeda lagi. Lalu kalau berbeda, sementara kenapa di sini samakan? Sebentar ya. Di schedule di kami ya, saya ya itu selalu membuat 2 schedule. Schedule pertama versi biayanya adalah versi RAB, schedule yang kedua versi biayanya adalah RAP. Jadi saya di sini kan buat 27,88 beton gitu kan. Mana ada kita di lapangan order beton 27,88 beton ke ready mix. Diketawain gitu. Jadi sebenarnya ini RAB-nya. Tapi pada saat kita mendatangkan betonnya mana ada begini. Bisa jadi 28 atau bahkan bisa lebih karena akan ada wasted atau beton-beton yang hilang, misalnya hilang di konkrit pump ya. Terus hilang karena pembuatan sampel beton dan seterusnya ya. Oke, saya lanjut ya. Saya akan bukakan Microsoft Project ya. Jadi teman-teman kalau mau file ini silakan ambil saja di
di Facebook saya ada linkingnya di sana. Pada saat teman-teman buka sini, teman-teman akan lihat di sini ada error ya. Kalau ada error itu nggak perlu bingung ya. Kita bisa tekan F9. Jadi kan ada di papan keyboard teman-teman tuh ada F1 sampai F10, 11, 12. Jadi bisa tekan F9 atau ambil project, ambil calculate project juga sama. Hasilnya sama kalau tekan F9 ya. Jadi di sini saya menampilkan Microsoft Project yang sudah ada volume satuan, kemudian ini salah nih kilo kubik ya 3 satuan, jumlah harga dan RAB. Jadi teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya yang membahas tentang pembuatan tabel RAB. Jadi ini ada tabel RAB. Jadi kalau entry begini ya, tabel RAB ini. Jadi ini tabel yang kita buat sendiri ya. Kalau teman-teman udah lihat video sebelumnya pasti oh ini dia penerapannya gitu ya. Nah, ini kita ambil dari data RAB ya, kita copy kemudian ini jadinya seperti ini. Nah, ini dia harga ininya. Nah, ini aslinya ya. Sekarang saya bukakan file berikutnya yang sudah kita jadikan WBS ya. Nah, sebentar ya, strategi. Ini langkah 2. Ya, kenapa ini ya, supaya teman-teman bisa menghemat ini ya, juga ada error, nggak perlu F9. Nah dia F9. Ya. Jadi saya gandengkan saja. Nah ini dia. Kalau yang langkah pertama itu bentuknya seperti ini. Setelah kita rubah jadinya begini. Ya ini dia. Jadinya gini. Ya rubah jadi gini. Harganya sama. Ya, harganya sama. Ya. Terus di sini besi harganya 11.000. Sama 11.000. Cuma pada balok lantai bagestingnya itu tidak sama. Kalau di sini 155 di kolom juga sama 155. Kenapa balok bagesting itu tidak 155 ya? Sebenarnya gini, saya tetap memakai angka 155 tapi saya split menjadi 2. 80% itu dipasang bagesting, 20% itu dibongkarnya. Jadi kalau yang ini saya jumlahkan 124 tambah 31 itu jumlahnya sama 155. Ya. Nah, nanti tahap berikutnya teman-teman akan lihat bagesting itu kenapa dibongkar biayanya sekian itu. Nah, ini karena pada file ini saya belum memasukin durasi, belum memasukin ketergantungan. Jadi kita masih membahasnya di pola membuat RAB di Microsoft Project, tapi yang materinya ke WBS-nya. Ya, lihat di sini sama nilainya, ya, sama pekerjaan mezanin itu. Bukan ini, sorry, yang ini nih. Mezanin mana mezanin? Oh ini dia nih, salah kan? Nah ini dia. Ya, yang ini 43, nah ini sama, ya, sama. Jadi total proyeknya tetap sama, walaupun versi yang di sini ini bisa teman-teman lihat nih ya. Kita buka lah yang lantai 2. Nah ini kita buka lantai 2 yang di sini, ini sudah saya breakdown lagi. Jadi ini sebenarnya asli dari RAB. Ini yang sudah kita breakdown. Jadi kalau teman-teman lihat di sini lantai berapa nih, misalnya lantai 6 gitu nanti 3 ke 4. Nah ini udah ini, tapi nilainya selalu sama. Di sini 369 juta sama. Ya. Ini
Teman-teman bisa lihat ininya. Jadi yang saya mau ambil, saya mau jelaskan di sini, kita membreakdownnya, WBS kan pekerjaan ini yang linkingnya itu bingung nanti. Tapi kalau di sini predecessornya kita bilang setelah ini, setelah ini bisa dikaitkan. Ya, oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi saya kembali ke ini, ke perubahan uraian pekerjaan ini. Jadi saya lupa buat kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya adalah uraian pekerjaan dari RAB itu harus kita breakdown WBS agar di schedule itu bisa lebih rinci sehingga jadwalnya bisa lebih terukur gitu ya, bisa lebih terukur. Oke. Sebenarnya kita akan masuk ke materi berikutnya, strategi ke-6, strategi ke-7 ya. Nah, di sini ada sebagian yang sudah saya siapkan ya untuk ke-6 dan seterusnya. Tapi supaya video ini tidak terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang teman-teman sering ya, untuk itu saya tutup dulu. Terima kasih. Saya tunggu video selanjutnya yang membahas strategi ke-6. Terima kasih.